Aku berjanji padamu, jika pelakunya menyentuh kaki Drupadi dan meminta pengampunan darinya, maka Pandawa akan menganggap itu sebagai hukuman. Bisakah kau lakukan hal sebesar itu, Pangeran? Maafkan aku, Musuh Dewa. Kejahatan, pengampunan, hukuman perang, semua itu perbincangan saja. Kalau kau benar-benar menghindari perang besar ini, berikanlah penawaran yang lebih masuk akal. Tapi bisakah kau membuat temanmu itu mematuhinya, Raja Angga? Aku bisa meminta itu kepada temanku. Aku tidak bisa memerintahkannya. Saat seekor anjing menaiki sebuah kuda, dia lalu menggonggong pada si Raja Hutan. Gajah yang disalahkan karena dia sudah membantu anjing itu dengan segala kemampuannya. Bahkan semua perilakumu saat ini sudah berdasarkan pada kejahatan sang pangeran. Aku punya saran untukmu, agar kau meninggalkan persekutuanmu dengan sang pangeran. Hanya itu yang akan menebus dosa-dosamu dan memberikan sebuah kehidupan yang baru pada temanmu. Aku punya keyakinan akan kebaikanmu. Dan keyakinanku adalah kebaikanku, Basudewa. Daripada aku harus mengkhianati seorang temanku itu, aku akan lebih memilih kematianku sendiri. Aku menghormati keputusanmu, Raja Angga. Berarti aku tinggal melakukan satu hal. Yang terakhir. Tidak ada ampunan. Tidak ada hukuman. Tidak ada kerajaan, tidak ada kekayaan. Kalau begitu berikan pada Pandawa kekuasaan mutlak atas 5 kota yang mulia. Hanya 5 kota. Teman, menurutku penawaran yang diberikan Krishna masih bisa untuk diterima. Ini penipuan, Raja Angga. Penipuan. Basudewa Krishna mau memberikan pada putra Pandu 5 kekuasaan dengan memberikan pada mereka 5 buah kota. Setelah mereka memiliki kekuatan untuk berkuasa, para putra Pandu bisa menantang kita untuk berperang. Karena itu, Basudewa Krishna pada intinya adalah mau menantang ke 100 anak dari Yang Mulia Raja melawan kelima Pandawa di dalam medan pertempuran nanti. Tanpa Bhisma yang Agung dan Guru Drona bisa membantu mereka nantinya. Raja Gandhara, kalau para Pandawa berhadapan dengan anak-anak Raja Destra Rastra, akulah yang akan berdiri di depan sebagai perisai mereka. Aku menyetujui penawaran damai ini hanya untuk menghindari perang besar itu, bukan untuk melindungi diriku sendiri. Para Pandawa pernah menyerahkan kekuasaannya demi kedamaian. Kau setidaknya bisa menghilangkan keangkuhanmu, Duryodhana. Pangeran, Basudewa bicara dengan bijak. Terimalah tawaran akan 5 kota itu. Yang Mulia Destra Rastra, itu adalah hakmu. Kumohon terimalah. Berikan ke 5 kota itu untuk anak-anak Pandu. Anakku Duryodhana, terimalah penawaran damai ini, nak. Bebaskan seluruh bangsa ini
dari beban akan perang ini, nak. Tolonglah orang tuamu dari penderitaan ini. Lima kota. Haruskah aku akui kekalahanku dengan memberikan 5 kota? Haruskah aku mengakui bahwa aku takut pada para Pandawa? Tidak, nak. Tidak. Ayah, jika batu dilempar pada seekor anjing dan singa, anjing akan menggonggong pada batu itu. Sedangkan sang singa akan mengaum pada orang yang melempar batunya. Apa aku harus takut pada kenyataan perang, Ayah? Harus? Tidak mungkin. Tidak, nak. Tidak. Dan ini bukan masalah tentang kesejahteraan ataupun kekuasaan. Ini adalah tentang persaingan pribadiku, Ayah. Selama semua anak-anak Pandu masih bernafas di muka bumi ini, seluruh atmosfer yang ada di sekitarku bagaikan penuh dengan racun buatku, Ayah. Aku lebih memilih memeluk seekor banteng yang penuh dengan bau. Tapi aku tidak akan memberikan 5 kota pada Pandawa. Aku bisa memberikan wanita status sebagai seorang istri. Tapi aku tidak akan memberikan 5 kota pada para Pandawa. Aku bersedia memenggal kepalaku sendiri di hadapan sang raja. Tapi aku tidak akan memberikan 5 kota pada para Pandawa. Dengar, Basudewa. Lupakan 5 kota itu. Aku tidak akan memberikannya. Meski itu hanya segenggam tanah yang ukurannya sama seperti jalan. Tidak akan pernah. Berpikirlah untuk yang terakhir kali sebelum membuat keputusan, Pangeran. Karena saat kau melihat takdirmu itu semakin dekat padamu nanti, kuharap kau tidak melarikan diri seperti yang tadi mau kau lakukan. Pangeran, burung hantu melihat sang matahari tidak juga terbenam, dia akan menutup matanya dan membayangkan matahari itu sudah terbenam. Kau tidak melihat dampak apa yang akan muncul nanti setelah pembicaraan ini. Apakah kakek sendiri tidak yakin akan kemampuan kakek? Jauh lebih berani darimu adalah Raja Wirata dari negara yang ukurannya lebih kecil. Yang tidak pernah menyerah atau mengibarkan bendera putih. Bahkan saat berada di depan pasukanku sendiri. Karena para Pandawa itu adalah musuhmu. Maka bukan hanya Pandawa, bahkan Krishna dari Yadawa pun jadi sekutu mereka. Jangan lupa itu, Duryodhana. Jangan lupa. Guru Drona, apa kau sudah gemetar? Bahkan saat melihat orang yang tidak bersenjata. Lalu apa hebatnya dengan hal itu? Aku harus yakinkan kekhawatiranmu. Bahkan saat ini juga. Prajurit!